Enggak, tolong nanti dikontrol aja. Oke, balik ya. Jadi aku mohon izin dulu sebelum ini ke panitia. Sekarang 13.36 ya. Saya tadi belum mulai apa-apa ya. Belum mulai apa-apa. Saya waktunya 30 menit berarti jam 14.00. 14.00 nanti mohon diingatkan. Terus sisanya 15 menit tanya jawab. Oke, dia. Karena itu saya ucapkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kemarin cari Mas Awalu yang sebenarnya adalah saya. Saya Muhammad Awalu Ramadana, biasanya dipanggil Awalu juga. Biasanya kalau dulu itu nama kerennya waktu di kampus itu sering dipanggil Dana juga. Awalu bisa sama Dana biasanya. Terus saya riwayat pendidikan dengan sarjana akuntansi dulu. Terus S1-nya saya 2015 sampai 2019 saya Estesia. Saya lanjut S2 langsung 2019 sampai 2021. Alhamdulillah tahun kemarin saya sudah lulus. Next. Nah, riwayat pekerjaan saya ini semua. Salah satunya yang masih aktif, saya pagi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Senin sampai Jumat, dan juga saya malamnya saya ngajar di Setia Widya Dharma Ketintang. Kalau kalian tahu itu sama SMK Ketintang misalnya. Nah itu di belakangnya Royal. Saya sebagai dosen akuntansi semester 6. Alhamdulillah sudah setahun. Kalau di Dinas Kesehatannya sudah jalan 2 tahun. Jadi waktu saya tahun 2020 sudah ada di Dinas Kesehatan Kota Surabaya bagian keuangannya karena saya akuntansi, dan saya tahun 2021 kemarin lulus. Bahkan sebelum wisuda pun saya ngajukan dosen. Saya keterima di Setia Widya Dharma. Alhamdulillah sudah jadi dosen kurang lebih 1 tahun lebih di Setia Widya Dharma. Terus juga saya kalau semisal nanti ada kelas malam itu saya bantu Pak Yudi biasanya jadi asisten dosen di lab. Jadi kalau sekarang saya setiap hari Kamis di Stesia itu bantu Pak Yudi sebagai asisten dosen Stesia juga. Jadi kalau ketemu kelas malam sama saya nanti bisa ketemu sama saya. Saya asisten dosen dan juga sering ngisi dosen juga ke Stesia juga sama Pak Yudi. Next. Nah ini yang paling penting, kita perkenalannya udah ya. Terus alasan join SBC. Biasanya saya bagi menjadi 4 ini. Alasan join SBC itu. Yang pertama, pasti mereka itu karena hobi. Itu pasti. Kalau misalkan ada hobi volley berarti salah server ya. Ya kan pasti salah server. Hobi itu pasti dari tempat ini hobi. Terus ada organisasinya. Terus ada teman sama rasa penasaran. Karena alhamdulillah ternyata benar dari 4 yang sudah saya tulis waktu seminggu yang lalu itu kemarin waktu JJR saya lihat satu-satu nggak ada yang lepas dari 4 ini. Ada yang kenapa alasan kamu ikut SBC? Ya saya karena hobi. Apa alasan kamu ikut SBC? Ya saya ingin lebih dalam belajar tentang organisasi. Apa yang kamu ikut SBC? Ada yang karena saya ikut teman saya. Terus ada lagi yang rasa penasaran. Nah, jadi banyak macam-macam di UKM ini dan penuh banyak karakter-karakter. Jadi oleh karena itu kalian itu wajar. Gak mungkin semua itu mempunyai hobi karena badminton jago, gak mungkin. Mungkin saja kalian juga ingin belajar organisasinya yang sudah disampaikan Pak Budi tadi. Itu poinnya. Jadi dari keempat ini teman-teman di sini mulai hobi, terus organisasi, terus teman penasaran, ini dijadikan satu untuk mengatasnamakan SBC. Jadi nggak boleh kalian itu semena-mena, aku loh jago badminton, aku atlet kok, berarti aku fokus cuma latihan aja. Boleh. Jadi semua itu membaur dari satu. Nah, kebetulan juga di sini rata-rata tahun kelahiran berapa? 2004 ya? 2003, 2002 aja?
2002 ngaco? 2001? 2000? Gak ada ya, berarti kebanyakan 2002, 2003 ya. Nah, kebanyakan di sini dan kalian waktu SMA 2 tahun mungkin bahkan 3 tahun full online ya. Jadi ini yang membuat kalian itu benar-benar bisa bilang apa caranya angkatan corona ya. Jadi nggak pernah apa-apa, online tiba-tiba lunas, tiba-tiba lulus, tiba-tiba masuk kuliah nggak terasa. Dan tantangan kedepannya adalah kita sudah diberitahu sama pemerintah pusat Jokowi, kita sudah melakukan endemi. Jadi tantangannya adalah kalian yang dari angkatan yang mager-mageran, full online. Sekarang tantangannya 4 tahun ke depan kalian akan full offline. Itu yang menjadi tantangan ke depan. Gimana caranya kalian benar-benar manfaatin waktu kalian untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi dari hobi ini, kalau misalkan saya ngomongnya, yang pertama, saya emang mempunyai hobi badminton, tapi nggak jago. Oleh karena itu saya juga salurkan. Alasan saya itu juga mengikuti organisasi. Jadi saya mempunyai ilmu organisasinya, saya berikan terhadap teman-temanku, pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan, terus bisa menjadi sampai sekarang ini. Next. Nah, setelah kalian itu alasannya tahu, apa yang kamu dapat jika ikut SBC? Ini poinnya adalah yang pertama pasti keluarga baru, menghilangkan penat. Terus syarat kampus tadi yang sudah disebutkan, kampus perwakilan Pak Budi, sama pengalaman berharga. Oke, yang pertama pasti kalau misalkan kemarin itu sama di pos 4 JJM itu banyak alumni sudah ngomong, kamu itu kalau ikut SBC itu gini-gini, secara umum sudah kalian dapatkan secara teori. Begitupun Pak Budi tadi juga ngomong, kalau semisal apa yang kalian dapatkan kurang lebih sama yang dibilangkan sama alumni. Tapi yang di sini yang saya tekankan, yang ini kan seri alumni. Jadi apa yang aku dapatkan dari keempat ini itu sangat-sangat bermanfaat ketika aku udah lulus. Contoh keluarga baru. Misal aku nggak ikut SBC. Misal aku nggak mengikuti UKM. Misal aku nggak mengikuti SBC yang di UKM Stesia ini. Otomatis saya tidak akan mengenal teman-temanku dan kakak-kakakku dan adik-adikku yang ada di SBC. Pasti kan? Soalnya saya nggak ikut SBC. Tapi kalau semisal saya itu ikut SBC, saya mengenal. Nah, kan kalau di Muslim pastinya kalau kita memperbanyak silaturahmi pasti panjang umur, koneksi itu banyak. Sama halnya ya kalau ngomong jujur-jujuran ya. Ketika saya lulus, bahkan sebelum lulus S1, saya di kantor konsultan tadi, juga sampai dinas kesehatan, sampai juga saya menjadi dosen maupun asisten dosen di Stesia. Pure, saya itu gak ada yang nyari, tapi aku dicari. Gimana konsepnya? Konsepnya gampang, cuma gini toh. Ketika aku mempunyai relasi di teman-temanku SBC, mempunyai relasi kakak-kakak di SBC, adik-adik di SBC, dan juga saya sering ketemu dengan birokrasi, entah itu WK3 yang dulunya Pak Wito, sekarang Putri, yang dulunya Mem Wiwi, sekarang Bu Dewi Mariam. Secara tidak langsung, saya itu dikenal sama oleh mereka. Saya tiap hari ketemu, ngajuin proposal, sering sanda gurau. Ketika aku lulus, aku nggak cari pekerjaan. Mereka yang nawari. Masa lalu bisa bantu asisten dosen nggak? Kali dilihat masa lalu cocok deh, bisa deh ngajar, saya bisa ngomong ini. Karena sering ketemu waktu aku ngajuin proposal. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dicet sama kakak kelas SBC-ku. Dek, kamu mau nggak jadi dosen di Stesia Media? Ini ada lowongan, Dek. Padahal aku gak seberapa kenal, cuman aku dikenal waktu di SBC, otomatis dijapri. Terus saya kesempatan emas cuma ngajuin formalitas, ngajuin
pengajuan untuk lamaran pekerjaan, di situ besoknya dipanggil, diterima. Sama halnya di dinas kesehatan pun, yang mungkin kalian yang sudah tahu ataupun ada saudaranya gimana semuanya, dinas kesehatan namanya pemerintahan ya. Ini rahasia ya. Kalau di pemerintahan pasti sangat-sangat sulit saingannya. Apalagi kemarin terakhir itu dicari 63 orang untuk puskesmas yang ada di Surabaya, bendahara, akuntannya. Itu yang daftar itu sampai keluar pulau, bahkan satu Indonesia itu ada 1000 lebih. Yang diambil cuma 63. Bayangkan begitu ketatnya. Tapi aku itu nggak melamar. Kalian kalau tahu Bu Lilis nelpon aku. Masa lalu udah, apa itu kerja di mana? Ini ada lowongan di dinas kesehatan bagian keuangan. Kamu mau nggak? Pada waktu itu juga saya berangkat, besoknya mulai kerja. Aku nggak nyari kerjaan semuanya. Di konsultan tadi, di administrasi waktu saya setelah konsultan di daerah, jadi di daerah Darmo. Enggak, aku ditelepon sama teman-temanku sama adik kelas. Masa lalu ini aku dibutuhkan apa itu namanya admin, dibutuhkan akuntan. Masa lalu kan saya lihat dulu itu organisasinya gini, mau tak join? Ditawari semua, dari yang tak tulis tadi semua itu nggak ada yang aku lamar. Diem berdiri di rumah, tiba-tiba ada aja. Itu apa dasarnya? Koneksi di sini, keluarga baru, sama-sama. Ini secara lapangannya ya. Yang mungkin kalian itu masih awam banget, masih apa itu namanya belambiar gitu. Kalau dijelasin alumni ataupun Pak Budi, ini tak jelasin detailnya kayak gitu. Keluarga baru itu gimana sih Mas? Kayak gitu. Jadi saya yang selama ini saya kerja pun, bahkan waktu saya menjadi kepanitiaan, menjadi event-event yang ada di Stesia, yang event-event besar, perwakilan Ormawa, ataupun ada acara-acara yang berkaitan dengan yang namanya itu biasanya satu Jawa Timur yang diadakan Stesia, saya dibantukan untuk beriris untuk batu. Itu kenalnya dari mana? Dari UKM. Jadi nggak nyangka semuanya. Bayangkan nih, kalau aku gak masuk di lingkungan FBC, aku gak bakalan dikenal oleh orang-orang yang tadi menghubungi aku ketika aku udah lulus. Ketika aku tapi gabung di FBC, mereka semua nyari aku. Karena aku mempunyai value, karena aku mempunyai nilai yang sudah aku tunjukkan ketika saya menjadi kepanitiaan program-program kerja yang ada di FBC. Itu secara otomatis. Meskipun itu nggak dibuat sistem sama struktur ataupun panitia, enggak. Tapi itu cara otomatis. Makanya ya, tak tekankan. Kalian kalau cuma masuk toh, alasannya tadi penasaran sama teman, sangat rugi besar banget. Kalian itu menurutku 190.000 ya, masuk TC berapa? 190.000. 190.000 itu murah banget. Sumpah murah banget kalau dibandingin ketika aku berdiri di sini. Aku bayar 190.000 bisa masuk dinas kesehatan. Aku bayar 190.000 aku bisa menjadi dosen. Aku bayar 190.000 aku bisa jadi asisten dosen. Aku bayar 190.000 aku bisa mempunyai link dosen banyak. Murah banget 190.000. Aku sampai ngomong ke Mas Abdi Taris, TC ini sebenarnya 1 juta, 190.000 itu kemurahan. Karena apa? Value yang kalian dapatkan itu banyak sekali. Sekarang balik ke individu masing-masing. Kalian mau nggak belajar di SPC? Kalau kalian cuma lagi penasaran sama temen, ikut-ikutan, nol kalian. Kalian nggak bakalan dapat yang aku dapat. Tapi kalau kalian itu menekuni apa yang kalian kerjakan, ya insya Allah kalian bisa 4 tahun, 5 tahun ke depan di tahun 2027, 2028 kalian menggantikan aku berdiri di sini. Tepuk tangan buat kalian semua. Itu ya poinnya di bab gambar secara teknisnya kayak gitu. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Struktur panitia cuma memberikan wadah. Ini tak kasih wadah. Besok diadakan open recruitment struktur.
besok diadakan open rekrutmen untuk panitia ini. Habis TC ini ada makrab, ada gabsos, ada apapun, ada buahnya. Kalau kalian cuma melo-meloan kok, bahkan sampean kalian nggak ikut panitia, terus nggak ikut struktur bagi SBC ya, nggak masalah. Kalian ikut apa enggak itu nggak masalah. Tapi yang bermasalah adalah kalian. Karena tak tekankan di sini ya, SBC itu nggak butuh kalian. Garis dasarnya, yang butuh itu kalian secara tidak langsung. Ya, coba bayangkan aku ya, kalau semisal dulu tahun 2015 aku nggak masuk SBC, apakah aku bisa sampai sini, bisa bisa kerja di sini, bisa dikenal dosen, bisa dikenal ini? Aku nggak bayangin itu, nggak terjadi. Karena aku awal mulanya di SBC, lahirnya di SBC. Ya itu ya. Jadi seolah-olah itu SBC itu sebenarnya kamu ikut apa enggak tetap SBC. Tapi yang membutuhkan di sini sudah ada wadah sama Mbak Novi ketua umumnya. Ini ada panitia ini, ada broker ini. Ayo ikut, ada struktur. Kalau kalian ikut, kalian akan mendapatkan value-nya. Kalau kalian nggak ikut ya nggak dapat. Jadi bedanya gitu. Paham kan di situ kan? Menghilangkan penat. Ya pasti ya. Jadi kalau misalkan yang membedakan UKM SBC ini sama UKM lain. Kalau misalkan UKM lain mungkin banyak organisasi ataupun tertuju fokus organisasi toh. Tapi kalau di sini sudah struktur. Dalam arti menghilangkan penat itu kita yang sudah dijelaskan kata-kata alumni kemarin. Ayo hari Selasa sama hari Sabtu itu diramaikan. Ya minimal kalau nggak bisa server, nggak bisa nyemes ya kayak rame-rame tok lah, kayak belajar untuk kalian itu minimal itu gerak, karena kalian itu udah lama kan online kan, jadi lama banget kalian itu nggak gerak kan. Nah ini kesempatan buat kalian minimal itu gerak. Kalau alhamdulillah syukur-syukur kalau kalian itu emang kalian udah atlet atau udah mengikuti klub atau kalian itu emang udah dasarnya suka bisa, syukur-syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, nggak harus lah. Kalau misalkan hari Sabtu kemalaman ya wes datang hari Sabtunya. Hari ini Selasa kemalaman hari Sabtunya ikut. Hari Sabtunya keluarga ya wes datangnya hari Selasanya. Jadi untuk menghilangkan penat selama seminggu, paling nggak gerak lah seminggu berkeringat. Kok di story berkeringat dulu guys. Terus syarat kampus, kalau syarat kampus kan pasti ya Pak Budi tadi jelaskan. Tadi kalau misalkan yudisium skripsi, emang kalau semisal kalian nanti ada namanya surat pendamping ijazah, itu nanti dijelaskan. Kalian selama 4 tahun itu ngapain aja, itu dijelaskan. Itu waktu pertama kali itu tahun 2019, waktu pertama kali itu tahunku. Jadi kebetulan alhamdulillah ketika aku ikut SBC dijelaskan di surat pendampingnya ijazah itu. Di sana ditulis semua selama UKM ini jadi syarat. Terus pengalaman berharga, pasti pengalaman berharga sama keluarga baru ini saling terkoneksi. Pengalaman berharga pasti bedakan cara nilainya gampangannya gini. Bedakan satu angkatanku dan aku nggak mengejas teman-temanku yang lain yang nggak ikut, tapi bedakan ketika aku mengikuti UKM badminton atau mengikuti SBC ini sama temanku yang tidak mengikuti SBC dan sekarang mereka value-nya dapat apa aja. Itu perbandingannya gitu toh. Aku nggak mengejas yang nggak ikut SBC itu nggak bakalan nggak sukses. Tapi lihat value-nya. Pasti kan nggak ada yang ngomong perjuangan itu nggak akan mengkhianati hasil, itu pasti. Nggak ada keberhasilan kesuksesan itu tanpa proses. Kapan lagi kalau kalian nggak berproses sekarang? Kalian enak-enakan 4 tahun, berarti habis lulus 4 tahun kalian berprosesnya. Roro mana? Mending habiskan jatah kesalahan pembelajaran proses kalian mulai dari sekarang. Di mana tempatnya? Di SBC. Belajar apapun, gak usah takut salah di sini sampai Mas Baik, salah, ikut perbaiki ke depan. Kerja meneh
di seneni Mas Bae salah meneh dipelajari mana. Jadi gitu terus, habiskan jatah gagal kalian di Stesia Badminton Club ini, di Stesia, di SBC. Ketika nanti kalian udah lulus, tinggal metik buahnya semua. Wah, aku loh udah berproses banyak di SBC, udah berproses 1 tahun di SBC. Ya wis lulus ya tinggal metik. Gampangannya gini. Gampangannya ketika aku dulu jadi ikut panitia, ikut struktur, dan aku ngikuti program kerjanya banyak. Aku jadi si acara, dari pudek, dari konsumsi, dari apapun perlengkapan, dari apapun. Itu bolak-balik aku belajar. Ketika aku salah diseneni Mas Bae, menipu awalnya balik ini. Iku akhirnya tak pernah akhirnya kakak balik lagi ke depannya. Akhirnya jatah gagalku wis habis ketika aku di kampus Stesia. Gampangannya ketika aku lulus, proses ini kan bisa jalani di sini, di Stesia. Ketika aku lulus, udah tinggal metik buahnya. Meskipun aku pribadi masih haus akan karir, tapi menurutku kalau misalkan aku berbagi ilmu terhadap kalian, ini aku metik buahnya semuanya. Jadi aku berproses banyak, aku digempur sama Mas Bakku alumni juga, Mas Bakku struktur, terus digempur sama birokrasi. Maju dikit, ini kok gini, anggarannya kebanyakan coret di mental, kamu tuh gini, masa segini kok bisa? Ya apa caranya? 4 mata sama dosen ngomong, ya apa caranya kita bisa mengajukan proposal uang itu auto sesuai dengan anggaran kita. Kalau semisal kurang, kita nggak bisa jalan, ya apa dicoret-coret sama Mem Wiwi. Kalau sekarang Dewi Maria, ini kebanyakan. Kalau itu tidak pernah terjadi di waktu kalian itu waktu kuliah, ya siap-siap aja. Waktu kalian lulus kuliah, ya kalian digitukan. Nah kalau kalian digitukan waktu setelah lulus kuliah tidak pernah, otomatis ya secara otomatis kalian bakalan itu mengambil perdana pertama kali kan. Kalau pertama kali kalian tidak mempunyai pengalaman. Kalau di sini pengalaman yang berakannya di sini. Ketika kalian itu sudah ditempur, sudah di mental sama dosen-dosen, ketika kalian lulus tidak biasa. Lagi sih biar aku tahu di seneni sampai Mas Bakku alumni. Tapi ketika kalian tidak pernah melakukan ataupun mencoba hal itu, ketika kalian lulus, di seneni Siti menini resign kerja, di seneni Siti menini resign kerja, di seneni Titik gondang hati gak kerja akhirnya. Ketika kalian tidak pernah berdoa perang. Tapi kalau kalian ditempa di sini, kalian belajar banyak di sini, kalian menganggap iki lho biyen tahu di seneni Mas gak iwak ini. Alah kecil ternyata ini toh. Kalian bakalan merasa alah ternyata dunia kerja itu kan ya. Apa itu kerasan SBC malah. Kalian bahkan berpengalaman di sini. Next. Efek setelah lulus, koneksi pertemanan, pasti efeknya ya itu tadi. Efeknya setelah lulus kalian akan mempunyai teman-teman sih tidak terduga lagi. Pasti ya otomatis ini secara lapangan nih. Kalau dari kemarin itu secara umum, kalian otomatis kalian akan dikenal banyak orang sesuai value-mu. Nah nih, aku tekankan di sini kalau kalian itu masuk di SBC ya, itu berikan apa yang kalian punya sebuah tenaga kalian. Ingat, tapi kalau kalian tidak pernah memberikan apapun terhadap SBC, kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Contoh gampangannya gini, kalau kalian ingin makan pecel ya warung, kalian harus bayar uang. Venue-nya itu. Kalau kalian sudah bayar, kalian dapat makan pecel parek, keadaan luwe. Tapi kalau kalian keadaan luwe gak punya value, gak punya uang, kalian gak bisa makan nasi pecel itu. Sama halnya, ketika kalian itu punya kemampuan yang dirasa ketika pengalaman organisasi di SMA ataupun ekstrakurikuler ataupun di luar kampus, kalian bawa di SBC, kalian punya value-nya berikan ke SBC, SBC akan memberikan apa yang kalian inginkan. Akhirnya kalian itu kenyang akan pengalaman. Banyaknya gitu gampangannya.
Jadi kalian kalau punya uang kalian berikan, kalian makan kenyang. Sama halnya kalau kalian punya value yang kalian punya, semaksimal mungkin berikan terhadap SBC. Berikan ke SBC, nanti biar SBC yang memberikan balik ke kalian agar kalian kenyang akan pengalaman. Konsepnya gitu ya. Jadi kalian itu benar-benar bisa mempunyai koneksi pertemanan ini, bisa dikenal sama banyak orang tadi. Itu otomatis ya, tidak ada kalian itu memperkenalkan diri seolah-olah, woi aku ini loh, aku dulu gini-gini, aku gak pernah gitu. Ngapain juga kan? Nah, tapi orang lain mengenalku karena kinerjaku, value yang aku berikan terhadap SBC. Nyambung ya di sini ya. Ketika aku memberikan apa yang aku berikan terhadap SBC dan itu mempunyai hasil nilai yang bagus, dilihat sama eksternal, oh ternyata ini mempunyai nilai. Siapa sih garap iki? Dicari siapa? Mas Awalu. Mas Awalu nanti ini akan yang dilihat sama orang-orang eksternal, alumni, terus birokrasi, terus UKM-UKM lain, ataupun bahkan SBC kampus lain melihat. Oleh karena itu, ketika kalian sudah lulus, kalian terkenal karena sudah mempunyai pengalaman ataupun memberikan apa yang diberikan di SBC tadi. Nah, pastinya yang bedanya di sini rasa hidup sehat. Yang membedakan. Kalau semisal UKM lain itu entah apapun itu nggak ada olahraganya, minimal lah seminggu itu sekali ataupun seminggu 2 kali itu ikut. Jadi paling enggak kalau kita itu minggu itu mager sing biasa melekan. Biasanya jagongan nang warung, minggune bangkong tangi-tangi jam 10. Sabtu malam minggu, besok minggu guys, melayu-layu nang Kodam, tapi tangi jam 11. Wis panas. Ya itu mumpung ada program dari SBC hari Selasa malam sama Sabtu pagi, itu dimanfaatkan ikut, minimal ya berkeringat lah paling enggak sejam 2 jam atau 1 ronde 2 ronde untuk mengikuti SBC latihan namanya itu. Terus pengalaman yang luar biasa. Pengalaman luar biasa itu tadi yang kalian dapatkan. Apa sih yang kalian dapatkan? Ya itu tadi ya, pengalaman-pengalaman yang kalian berikan. Contoh aja ya, aku bercerita dikit ya. Aku gak nyangka, aku pun sendiri gak nyangka ya. Gak semua itu karena keturunan ataupun kalian itu dari bakat yang dimiliki oleh orang tua. Misal orang tua pengusaha, kalian akan jadi pengusaha. Terus kalau orang tua itu sukses, kalian akan sukses. Itu gak mesti kayak gitu ya rumusnya kalau di kehidupan ya. Tergantung apa yang menjadi kita kerjakan. Contoh kecil, aku bercerita dikit tentang sharing alumni ini. Ya aku gak nyangka ya aku seorang dari lingkungan yang benar-benar keluarga yang bisa dibilang itu kurang mampu. Dalam arti bapak saya itu satpam. Pasti satpam itu ijazah terakhir SMP. Ya, ini buat motivasi teman-teman adik-adikku ya. Terus ibuku SMA yo sanawiyah karena Jombang. Jadi Islam, guru. Ya, aku gak nyangka banget penghasilan apa itu namanya satpam itu berapa. Ibuku SMA itu ngajar ngaji sama apa itu namanya dagang di rumah kecil-kecilan, snack gitu. Tapi bisa membiayai aku S1 bahkan S2. Nah, biaya nggak melulu dari orang tua. Pernah kan kemarin mungkin ada JJM yang dijelaskan sama salah satu alumni juga, di Stesia itu banyak beasiswa, ya kan? Ya, di sini sama halnya ketika aku udah dikenal, terus aku itu kenal dosen mata kuliah, aku kenal ini. Ketika ada
suatu entah itu ormawa ataupun aku itu dikenal dosen, oh Mas Awan ini pinter kayak gini itu ini. Ketika itu pengumuman belum jadi. Ini kalau kemarin pengumuman udah jadi, di-share di grup ormawa. Terus ormawa yang tahu dulu, baru orang yang nggak ikut UKM, ikut bakalan tahunya carry. Ini sebelumnya malah pengumuman belum jadi, ya. Kalau aku udah dikenal dosen, pengumuman belum jadi, masih rapat dosen, keluar rapat dosen langsung dihubungi, Mas, kamu mau beasiswa ini? Ditawani langsung. Jadi waktu aku semester 3 sampai lulus semester 7, aku cuma bayar 50%. Itu dapat karena dari apa? Karena semester 1, semester 2 aku nunjukin kalau aku itu aktif di UKM dan aku dikenal sama dosen. Ada alumni yang kemarin kan bilang, pertama kali dapat info lewat ormawa. Sebelum dapat ormawa, aku dapat di pengumuman belum jadi, dikandani dhisik malah. Itu value. Aku gak nyangka banget ketika aku di SBC, organisasiku dapat, hidup sehatku dapat, aku juga dari keluarga yang tidak mampu lagi. Bayangin aja berapa kuliahnya Stesia, GP2-nya berapa dari kalangan yang mampu itu. Tapi aku bisa nunjukin ketika habis rapat beasiswa langsung dihubungi, Mas Awan mau bisa beasiswa. Besok tak ajukan gini-gini. Enggak aku yang ngajuin beasiswa, tapi beasiswa yang datang ke aku. Karena secara value aku udah menunjukkan SBC kalau punya. Karena waktu itu sangat terbatas ya. Banyak sekali saya alumni yang ingin tak explore-kan pengalaman-pengalamanku karena waktu juga terbatas oleh panitia. Jadi kasihan panitia juga ada acara lain yang mungkin lebih penting. Jadi ini sesi next. Thank you. Sesi tanya jawab di sini. Jadi tak tekankan lagi, kalau kalian dari kalangan yang kurang mampu ataupun dari kalangan apapun, tidak menutup kemungkinan kalian juga gak sukses. Ya aku bayangin aja orang tua aku kayak gitu, aku bisa dosen, terus bisa asisten dosen, bisa dinas kesehatan kota. Karena itu tadi juga beasiswa. Bukan aku yang ngajuin beasiswa, tapi beasiswa yang ngoro ke aku untuk ini lo pakai beasiswa buat awal segitunya sampean. Nah, itu tunjukkan pada kalian kalau kalian itu mau kayak gitu. Tunjukkan kalian itu di SBC juga itu bisa. Jadi nggak melulu yang dibilang sama kakak alumni juga kemarin SBC ini tentang olahraga atlet karena juga ada tentor kan dari BSDA yang kemarin diomongin, masih ingat kan dari kakak alumni. Itu juga manfaatin, tanya-tanya ke main ke sekret itu nggak boleh. Tapi main sekret, ono tugas, ono emas bae tembakan langsung, Mas satu takut. Iki apa carane? Langsung tembakan. Pasti Mas bae pinter-pinter, aku yakin 100%. Gak ono Mas mbakmu sih gak iso akuntansi, pasti iso kabeh. Langsung PR-mu yo, akuntansi pengantar 1, akuntansi pengantar 2, matris, langsung takokno nang Mas mbakmu, langsung bukan dari karune, Mas iki apa carane? Pasti kerja. Entar ini omongan. Pasti mereka pinter ya. Sama halnya aku dulu juga gitu, Mas mbakku juga pinter-pinter. Meskipun IPK bukan tolak ukur ya. Bener kan? IPK meskipun Mas mbakku ada yang di bawah 3, di atas 3, tapi kalau disuruh nyelesain mereka bisa semua. Ya itu, jadi ayo mulai sekarang dirubah mindsetnya. Kalau di sekretiku dulin, nyangkruk, tak apa terus kalian main-main, dirubah mindsetnya. Anak keperluan organisasi, apa itu namanya, keperluan organisasi tentang panitia, tentang struktur, main-main. Mas aku dapat tanggung jawab di acara. Ya posisi acara tahun kemarin itu, oh kayak gini. Nah minta pendapat KKE. Kalau minta pendapat KKE itu seri alumni, apa itu seri terhadap KKE. Kalau misalkan anak yang baik diambil, kalau ada yang gak baik bisa ditinggalkan. Ya, jadi nggak melulu tentang atlet. Boleh di SBC, di sekret,
acara organisasi. Mbak, aku jadi si acara makrab kami itu yang sih ini. Terus habis itu, Mas, Mbak, aku ada PR matbis. Ini matbis ini dosen iki. Yo bisa mungkin, aku kok tahu mudeng diajari. Pasti 100% kalian itu diajari Mas Mbakmu itu lebih mudeng daripada dosen-dosen. Soalnya dosen-dosen kan lebih teoritis kan. Kalau Mas Mbakmu, oh ini lo caranya, mulai buat channel, base lo. Terus, oh ya kita kok di Mas Mbak, kok kita so ini takut nama Mas Mbakmu pinter. Karena waktu juga tidak memungkinkan, sesi tanya jawab kali ini kertasnya udah. Nah, kertasnya dibagikan dulu sambil nunggu satu-satu. Jadi aku tekankan di sini, ayo sekarang tergantung kalian. Kalian pengen jadi apa? Kalian mau ngasih apa di SBC itu tergantung kalian. Tak tekankan sekali lagi, SBC tetap besar, SBC tetap SBC tanpa adanya kalian. Tapi kalian itu yang bisa ngasih ke SBC. Jadi kalian itu belajar apapun, mulai perkenalan dengan dosen, terus beasiswa, terus apa itu dari pengalaman hidup kalian membuat bisa. Ya, karena waktu tidak memungkinkan, sekarang sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini kalau kalian itu sambil merhatiin ya. Jadi sesi tanya jawab ini kalian tulis, kan itu ada 2 lembar kosong ya. Yang pertama itu pertanyaan kalian ditulis. Tulis apa 1, 2, 3 terserah kalian. Terus dibaliknya nanti ditulis harapan kalian ketika kalian masuk SBC. Cara gampangannya itu cita-cita jangka pendek kalian di SBC itu apa? Kalian mau buat ataupun memberikan SBC ini apa buat SBC ini? Itu. Jadi balik kalian tulis contohnya kasarannya gini. Masa lalu, terus aku nulis aku ingin sebuah doa, harapan cita-cita. Aku ingin 4 tahun ke depan, tahun 2026, ketika aku lulus, saya menjadi pengusaha sukses. Karena saya banyak belajar di SBC di sini. Ada yang atlet, tahun 2026, saya menjadi atlet minimal bisa mewakili cabang olahraga badminton di provinsi ataupun kota. Saya menjadi pengusaha UMKM, saya menjadi pegawai dinas di pemerintahan kota. Tuliskan harapan kalian. Harapan itu kalian sertakan dan kalian tunjukkan benar-benar belajar banyak di SBC itu bentuk apa. Tulis nama kalian. Nanti ketika kalian berarti ingin maju ke depan. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen maju ke depan, nggak usah ditulis namanya. Ini rahasia kalian. Berarti kalau kalian nulis nama kalian, berarti nanti saya ambil, saya bacakan. Berarti aku minta tolong kalian maju ke depan. Apa harapan kalian di sini? Cerita ke depan. Tapi kalau kalian tidak menulis nama kalian, berarti misterius ya. Berarti nanti ini disimpan dan ini biarkan doa yang diijabah. Tulis segera, waktunya 5 menit segera. Nah, berarti nanti 5 menit, 10 menit untuk membacakan itu. Ingat, saya tekankan lagi, sebuah leader, sebuah pemimpin itu berani ya, berani. Tapi kalau kalian nggak berani, jangan harap kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Dalam arti, kalau kalian pemberani, kalian tulis nama kalian. Kita sharing-sharing di sini. Mumpung ada aku sama kakak-kakak alumni yang lain, sama panitia yang lain. Kita sharing-sharing di depan nanti. Tapi kalau emang kalian itu masih belum berani, tapi harapan itu benar-benar tulus dari hati paling dalam,
Gak usah ditulis nama kalian. Biarkan ini doa yang diijabah 4 tahun depan. Ayo kurang 3 menit. Ayo kurang 2 menit. Kalau udah minta tolong panitia diambil ya. Ayo kurang 1 menit. Waktu kita tak lama, cuma 10 menit. Jadi kan tadi sesi tanya jawabnya 15 menit. Kita 5 menit kayak ini, buat ini. 10 menit kita sisanya untuk kita bercerita doa dari salah satu teman-teman kita. Ayo minta tolong panitia. Minta ya. Ayo 1 menit. 30, 29. Motivasi. Full lah, full lah. Full. Nak YouTube aja. Streaming di live. Waktunya kurang 9 menit ya, kita potong 1 dulu. Makin lama emang. So, kamera itu. Menyesuaikan dengan Mas. Sudah semua? Iya, Mas capek ngomong. Salah satu, salah dua, atau bahkan semuanya. Kalian masa depan bisa, masa depan minimal, masa depan keluarga. Minimal keluarga, semoga saja salah satu, salah dua, bahkan semuanya bisa terkabul. Amin. Oh, ditulis tulisanku. Masa lalu saya ingin 4 tahun ke depan saya ingin jadi pengusaha sukses. Amin. Contoh pengusaha sukses, aktif ditulis sampai di mana? Kalau jenenge, ya tak tungakno sing nulis iki keturutan amin. Amin. 4 tahun ke depan saya ingin jadi pengusaha sukses. Pertanyaannya, bagaimana cara agar bisa membagi waktu antara organisasi dan akademik? Pertanyaan yang sangat bagus. Membagi waktu. Membagi waktu itu sebenarnya ini dari pribadi ya. Yang pertama itu niat dulu. Niat. Semua kalau di Islam kan semua hal itu tergantung niat kan. Kalau niatnya baik, insya Allah baik. Kalau niatnya jahat, meskipun kita itu berbuat baik, ya pasti jahat. Kalau di Islam kan kita diajarkan gitu. Jadi nggak ada ceritanya, nggak ada waktu, nggak ada. Itu kalau misalkan kalau kita itu ke Islam ke agama ya. Uang buktinya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu sangat-sangat sibuk sekali, ya bisa. Ya istrinya berapa, anaknya berapa, tanggung jawabnya banyak, burung perang, ya kan? Belum sholat tahajud, sholatnya nggak pernah ditinggalkan. Omong kosong kita sebagai manusia biasa, maaf kak aku nggak ada waktu. Omong kosong, beneran. Nabi Muhammad kita, Nabi kita itu mengajarkan begitu
banyak yang diikuti mulai perang sampai ibadah itu tidak diajarkan kepada kita itu nggak ada masalah bisa kok Nabi membagi. Di zaman sekarang caranya gimana? Niatkan itu sebagai ibadah. Contoh ya, kalau kalian pertama kali ditunjuk sama KKE, kamu tak tunjuk ya jadi koordinator acara, kamu tak tunjuk sebagai anggota acara ya. Pertama kali niatkan itu serius ibadah. Ketika kalian niatkan itu serius, aku yakin kendala apapun meskipun sekelas akademik ya bisa. Ya buktinya ya tadi yang dibilangin sama Pak Budi ya, aku ikut 4 yang aktif 3. Saya juga di SBC Badminton juga aktif juga, proker jangan main, banyak yang tak ikuti. Aku lulus umroh 3,7. Tepuk tangan dulu. Buktinya aku lulus wisuda umroh. Bahkan ketika aku meskipun sudah lulus S1, saya lanjut S2 juga, saya lulus S2 umroh juga. 3,7 atau 3,6 saya S2. Kalau misalkan kamu tanya, kalau di S2 kan sampai sudah ada organisasi, ya tambah lagi malah super sibuk. Maksudnya ya kita jangan jaluk duit wong tua manes lho. Aku kerja pasti ini kerja. Banyak mas alumni dulu. Aku pas balik di SBC, aku sharing ilmu di SBC juga. Direpoti sama adik-adik ataupun SBC, datang TC, datang praker, datang. Meskipun banyak kegiatan yang tak ikuti. Jadi gak mungkin kalian gak ada waktu. Kalian tinggal gimana bisa menyiapkan itu tadi. Contoh, kalau di lapangannya gini, ada dari tugas dari Pak Pato, ngerjakan ini dikumpulkan besok. Tapi nanti malam ini ono rapat SBC penting untuk mencari keputusan musyawarah besok ini mau pakai villa yang mana TC-nya. Sama-sama penting kan? Besok kuliah itu penting, ya. Rapat ini juga penting. Kalau aku ikut rapat dulu kan, karena rapat ini berkaitan dengan anak-anak lain kan. Tapi kalau tugas berkaitan dengan kita pribadi kan, semua perjuangan gak ada yang mengkhianati hasil. Itu tak tekankan. Ketika kalian wis bela-belain rapat SBC untuk kepentingan bersama, ketika kalian setelah rapat jam 10, setengah 11, jam 11, kalian kerjain tugas kalian, gak apa-apa. Malam, besok bangun pagi jam setengah 7 kelasnya Pak Pato, dikumpulin pada waktu itu juga gak apa-apa. Tergantung dari kalian. Kalau kalian udah niatkan, aku capek mas, mohon maaf yo aku gak iso ikut rapat hari ini, soalnya tugasnya Pak Pato ini banyak, besok dikumpulkan pagi, mau kosong. Kalian gak mau berjuang, beneran. Kalian gak mau berjuang untuk SBC. Ya wes, kalau kalian gak mau berjuang, kalian jangan harap kalian dapatkan ketika 4 tahun ke depan. Kalau kalian mau berjuang di SBC, ya wes iku lakuno. Kalian bakalan dapat apa yang kalian perjuangkan di saat ini untuk 4 tahun ke depan. Tapi kalau kalian izin, maaf ya soalnya tugas Pak Pato ini besok pagi, ya wes kalian gak bakalan dapat ilmunya ketika kalian rapat itu. Ya wes, kalian gak usah arep-arep 4 tahun ke depan kalian akan mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan itu. Jangan sampai. Jadi ketika cara gitu, kepentingan bersama itu lebih penting daripada individu. Itu yang kalian katakan. Pertemuan dengan rapat, pertemuan dengan alumni, pertemuan dengan seri, pertemuan dengan apapun itu penting. Kalau individu tugasnya itu bisa dikerjakan ketika kalian sudah melakukan pertemuan itu. Ingat ya, perjuangan akan dihianati hasil. Jadi kalau membagi akademik itu mudah sekali. Kalian mau berkorban atau enggak?
Intinya itu garis besarnya korban apa enggak. Kalau kalian nggak mau berkorban, ya wes kalian nggak usah arep-arep ketika 4 tahun ke depan kalian cara tidak langsung dihubungi sama Pak dosen ini itu untuk beasiswa datang langsung. Jangan harap. Kalau kalian nggak mau berjuang kok. Itu ya intinya. Paham ya di sini pertanyaannya? Paham. Waktunya udah potong 3 menit ya. Nah, ini kalau jadi dosen, istri saya dosen. Tapi dia nyebutin nama Bintang, siapa Bintang? Oh iya maju, nyebutin nama. Ini kan dia nyebutin nama. Tepuk tangan buat Bintang. Ya ini kamu yang baca. Teruntuk spesial bagi klub alumni SBC terutama Mas Awal Ramadan. Harapan saya setelah lulus di spesial dan sudah bergabung dengan SBC, saya bisa menjadi seseorang yang sukses dalam usaha ekonomi, baik itu menjadi pedagang ataupun pengusaha, dan mampu mengikuti perlombaan bulu tangkis tingkat nasional dan semoga bisa ke jenjang lebih tinggi. Bagaimana cara membangun koneksi dengan kakak tingkat di SBC dengan baik, karena saya orang yang kurang mampu dalam membangun koneksi dengan kakak tingkat. Kakak tingkat. Diiling-iling ya. Gimana caranya untuk membangun koneksi terhadap kakak tingkat? Caranya untuk membangun koneksi kakak tingkat itu sebenarnya kalau misalkan kuncinya ya itu nggak ada ceritanya. Kalau kalian punya adik, di sini rata-rata ada yang punya adik kan pasti ya. Seorang kakak nggak akan membiarkan adiknya terluka ketika belum tahu apa-apa. Contoh, aku punya adik yang masih kecil, masih TK. Dia mainan pisau, ya. Nggak mungkin aku sebagai kakak membiarkan adikku TK yang bermain pisau. Ya, secara logika gitu kan ya. Secara logika gitu, berarti gimana caranya sebagai kakak pasti akan ke adiknya untuk memberitahu. Tuh, syarat pertama kakak selalu perhatian terhadap adik. Itu kuncinya. Kedua, seorang adik pasti pengalamannya lebih besar daripada kakak. Bener nggak? Aku punya adik SMP. Adikku SMP nggak pernah kuliah. Aku kuliah pernah SMP. Bener ya? Berarti otomatis sebagai adik harusnya tanya, Mas, kalau dulu SMP itu gimana ya Mas ya? Soalnya aku nggak pernah SMP. Nanti SMA juga begitu. Mas, gimana ya SMA itu? Soalnya aku nggak pernah SMA. Kalau aku pernah SMA, adikku nggak pernah kuliah. Jadi adik yang nanya ke Masih apapun itu yang kalian nggak tahu. Jadi konsepnya gitu dua. Yang pertama, kakak nggak mungkin tega melihat adik bermain pisau. Kalau itu salah, pasti diberitahu. Dan yang kedua, adik harus tanya. Kalau semisal, karena adik ini nggak pernah menjalani SMP maupun SMA. Kuncinya di sini, berani bertanya. Kalau kalian nggak berani bertanya dan tutup telinga akan keadaan ataupun kakak kalian itu sok-sok tahu, sok pinter, ya otomatis kalian akan jalan sesuai dengan apa yang kalian tahu. Karena pengalaman di sini lebih banyak oleh kakak kuliah. Kalian akan diberitahu, oh SMP itu pelajarannya matrik, oh SMA itu pelajarannya biologi, ono ini dikandani. Kalian yang adik harus berani tanya. Masalah nanti itu dimarahi atau enggak, itu bentuk kasih sayang kakak terhadap adik. Itu ingat-ingat. Ya, jadi nggak ada ceritanya itu adik kakak sok pinter pengalaman, akhirnya nggak mau ngasih tahu ke adik, dan adik sok-sokan bisa berdiri sendiri, terus ngomong apa itu aku bisa kok aku loh, iki tahunku, ya aku dewe lah sing anu. Iki lo tahunku, iki kan orang tahun biar atau tahun iki. Kalau misalkan tahun iki ya wis kon melu aku, enggak kayak gitu konsepnya. Ya.
Jadi belajar ke kakaknya. Kalau nggak tahu tanya, kakak pasti akan perhatian ke adik untuk bisa memberitahu. Jelas ya? Intinya adalah tanya. Terutama bagi kalau punya cuma 1 menit, tak kasih waktu 1. Nah, saya beri ini karena waktu ini tidak memungkinkan. Saya ingin pada 5 tahun ke depan bisa menjadi CEO terbesar di Indonesia. Melalui pengalaman dan pendidikan dan dari Stesia dan UKM seperti SBC. Harapan tidak tulis nama, semoga saja ini menjadi terkabul di mana mana. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan beasiswa tetapi otak kita minim dalam pelajaran? Enggak apa ini dia ikut takut dalam hati, dia ikut otaknya minim. Ojo aku kok tak tulis kok aku di sini. Enggak apa, makanya dengan tidak ditulis ini itu kita sharing. Mungkin di antara kita itu sadar diri, tapi itu nggak pinter mas. Jadi yo boleh beasiswa. Ingat ya, beasiswa itu turunnya nggak cuma akademik, ada non akademik. Kalau semisal kalian itu menjadi aktif di organisasi badminton, ya kayak tadi dikenal oleh dosen, kalau dosen itu bakalan dicari. Jadi intinya itu pasti semua manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai bakat sendiri-sendiri. Gak mungkin semua itu pintar akuntansi, semua pintar ekonomi, semua pintar manajemen, gak mungkin ya. Aku harapkan ini waktu kalian untuk mencari jati diri kalian. Cari jati diri kalian. Apa sih ini sebenarnya? Aku ini bisa nih apa ya? Kok aku punya otak ini? Terus aku bisa ya apa? Wes, gak usah dipaksa. Kan kalau kita ngomong jadi komputer ya saya sering kita muncul ya di kita. Kan kalau misalkan ada anak yang nggak pintar matematika, malah jelas matematika, ya kan? Benar. Itu sih salah kan? Iya. Kita dukung seharusnya sebenarnya anak ataupun manusia itu bakatnya gimana dan itu yang perlu dileskan. Ditambahi porsinya untuk menjadi lebih sempurna. Bukan berarti saya nggak pintar matematika, nggak pintar IPA malah dilesno IPA nggak matematika. Maksudnya semua waktu itu harus 10, ya kan? Nggak mungkin kan? Oleh karena itu, ayo ini waktu kalian jadi diri kalian yang dicari. Apa sih sebenarnya aku ini kok duit otak minim paling nggak itu aku pinter apa sih? Paling nggak kalau aku nggak bisa akuntansi otak minim, ya wes aku ya bisa membuat koweku berpartisipasi banyak dari UKM badminton. Kalau nggak bisa berpartisipasi banyak dalam UKM badminton, ya wes aku melok struktural. Terus secara otomatis aku akan dapat ilmunya. Ya wes kalau gitu aku ikut latihannya setiap hari Selasa sama hari Sabtu di UKM badminton. Masih atau itu kalian ingat gak sih kata-kata semua itu kalau kita itu terbiasa itu akan bisa ya. Oh kok bahasa Jawa ini bu jerkulino mawa beyoel. Kalau kita melakukan sesuatu hal itu terbiasa, otomatis kita itu akan terbiasa juga akan mempunyai kemampuan seperti apa yang kita biasakan kan. Ya oleh karena itu jangan pernah kalian itu putus asa dengan apa yang kalian nggak punya. Tapi biasakanlah kalian itu yang ada di UKM. Misal contoh ya, kalian nggak pernah ini otakku minim. Oh aku ini duwe kanca nek SBC, aku dijak struktural, aku diajak panitiaan. Melok suwe-suwe to mbak pinter mana pinter, engko cek ben kenal ambek dosen-dosen liyane, cek ben awakmu iso nunjukno value-mu. Oh iya value-ku kayak gini. Oh berarti passion-nya kamu itu di sini. Passion itu nggak bisa ditentukan kan di awal kan. Biarkan seperti air mengalir. Ketika nanti di tengah-tengah semester, biarkan nanti itu dia tahu. Oh ternyata passionku ini. Oh ternyata passionku ini. Jadi gak usah berkecil hati meskipun otak kalian ini ya.
Tapi kalau kalian pengen benar-benar belajar banyak, ya wes manfaatin apa yang menjadi wadah di SPC ini kan banyak. Ada panitia, ada program kerja, ada latihan. Ayo diikuti semuanya. Biar kalian itu paham dan bisa terbiasa. Ketika kalian terbiasa, kalian akan bisa. Ya kayak cinta gitu kan. Kita itu kan karena terbiasa kan. Benar. Bener kan? Benar. Nah, ya karena itu kalau kalian cinta seseorang, seneng seseorang, tapi gak pernah terbiasa untuk PDKT, jangan harap kalian itu bisa mendapatkan anak itu. Sama halnya kalau kalian itu di SBC, kalau gak pernah mencoba hal yang kalian inginkan, jangan pernah harap kalian itu bisa. Coba dulu, dekati dulu, biar kalian itu terbiasa oleh keadaan dan lapangan. Understand? Yes. Oke, terima kasih karena waktu yang sangat-sangat akhirnya telat kebablasan 7 menit. Jadi mohon maaf untuk panitia bila mana ada salah kata dan peserta juga. Karena waktu kita itu sangat terbatas, saya mohon maaf sekali. Kalau nanti ada waktu luang, kita di luar ini kita sharing-sharing lagi. Tanyakan, masih ada banyak ini. Kita kasih ke panitia, nanti kita sharing-sharing lagi. Mau tanya apa? Mas Malu kalau boleh tahu dulu kok bisa kayak gini, kita bisa face to face, kita tanya-tanya sharing-sharing. Kevin. Ya, karena itu nanti tak tunggu di lain waktu. Kalau ada kesempatan sama waktu, nanti saya tunggu untuk panitia ataupun peserta sharing-sharing dengan saya. Oke? Oke, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan oleh panitia. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panutan. Senyum. Terima kasih Kak Awan. Betul, sama semuanya yuk. Ayo berdiri. Ya betul. Ayo itu yang belakang alumni FC ikut ya. Ya alumni FC ajak itu. Ayo. Edin, Anissa. Begini loh, ketua EC loh. Lo ketemu nggak ada kan? Oh ya, waktu gimana? Foto dulu aja nanti. 1, 2, 3. Datang kan semua jamnya spesial kan? Yang keras ya. 1, 2, 3. Start siapa dulu kok? SBC? Jaya. Makanya